Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A yang pinter, yang cantik dan ganteng. Siap ya untuk pembelajaran kali ini. Kita masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia, SPDB dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Terus juga kalian dapat menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Dan tujuan yang ketiga yaitu kalian dapat menjelaskan atau membuat karya seni kolase. Nah, sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan yang pertama bahasa Indonesia, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi kita dengan baik. Nah, mendeklamasikan puisi berarti apa? Membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Nah, jadi kalian dapat mendeklamasikan puisi kalian itu dengan gimana caranya? Dengan gerakan dan mimik yang sesuai. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik itu ada caranya. Yang pertama, memahami isi puisi. Nah, sebelum mendeklamasikan puisi, kalian tuh harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap puisi yang akan kalian deklamasikan. Dan yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang tanda jeda ya. Dan yang ketiga, memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada. Jadi kalian harus memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada, tempo, cepat lambatnya pengucapan kata, dan irama itu panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, serta pelafalan. Nah, lafalnya itu harus mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Jadi ini yang ketiga ya. Intonasi berarti tinggi rendah nada, ya, intonasi tinggi rendah nada dalam puisi tersebut. Kalian itu harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Apa kata-kata dalam bait dan harus dibaca dengan intonasi rendah, mana yang intonasi tinggi. Terus yang kedua, pakai tanda jeda. Yang ketiga, itu mempraktekkan irama atau intonasi, tempo, cepat lambatnya, terus pelafalannya juga harus jelas, mimik wajahnya juga harus jelas ya. Jadi biar pendengar atau yang melihat itu sampai isi dari puisi tersebut itu apa. Dan yang keempat, memperhatikan mimik mukanya. Bila puisinya sedih, itu mimik mukanya juga harus kelihatan sedih. Bila puisinya tentang isinya itu riang, gembira, atau penuh semangat, kalian juga harus seperti itu mimik mukanya atau ekspresinya. Jadi tidak boleh kebalikannya ya. Jadi harus sesuai. Bila semangat ya gerakannya juga yang semangat. Mimik wajahnya penuh dengan gairah semangat atau gembira. Jadi seperti itu, tidak boleh loyo. Orang puisi ini tentang pahlawan atau perjuangan pahlawan, kalian baca puisinya loyo, males-malesan, itu tidak bagus. Jadi nanti isi dari puisi tersebut tidak sampai kepada pendengar atau yang melihatnya. Nah, anak-anak dapat membaca mendeklamasikan puisi, silahkan berlatih ya di halaman 56 tentang tema guruku. Nah, kalian bisa mendeklamasikan puisi memakai gerakan dan mimik wajah di depan orang tua kalian atau di depan kawan-kawan juga boleh ya, untuk berlatih. Pembelajaran yang kedua, muatan SPDB, karya seni kolase. Nah, ada beberapa barang bekas bukan di rumah kalian, Pak? Tentunya pasti banyak ya. Nah, ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni. Misalnya apa? Kalender, majalah, dan koran bekas. Nah, bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan bijak. Contohnya apa?
daun, terus ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering. Nah, kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Nah, lihat gambar sini. Ini ada gambar ikan. Ini juga dari apa? Dari daun-daun kering. Terus ini bunga. Ini juga. Ini dari biji-bijian. Ini ada nilai jualnya. Kalau kalian kreatif, kalian bisa berkreasi. Ini bisa menghasilkan uang, ya. Jadi bisa menghasilkan uang dijual. Dapat menghasilkan uang. Nah, apa sih kolase itu? Kolase adalah seni menempelkan potongan-potongan kertas atau bahan alam sesuai pola. Ya, jadi kalau kalian bisa kreatif, kalian bisa dapat uang, dapat menjual ini. Ayo anak, yuk berkreasi. Nah, sekarang anak-anak dapat siapkan satu bahan alam atau barang bekas, misalnya daun kering, biji-bijian, koran bekas, atau majalah bekas. Silahkan. Yang kedua, siapkan lem dan gunting. Yang ketiga, alat tulis untuk membuat polanya. Yang keempat, kertas gambar atau karton dilapisi kardus ya. Jadi tidak boleh pakai kertas buku tulis kalian. Misalnya kalau medianya bagusnya pakai karton ya. Itu habis karton langsung dilapisi kardus. Bagus lagi kalau dibingkai ya. Nah, kertas gambar atau karton dilapisi kardus. Buatlah karya kolase dari bahan alam dan barang bekas yang ada di sekitarmu. Yang kelima, yang foto hasil kreasimu bersama kalian ya fotonya. Terus yang terakhir, tunjukkan karya terbaikmu. Nah, hasil karya kalian nanti itu akan Bu Puri minta atau akan dikumpulkan itu buat pameran akhir semester nanti. Nah, kemarin kelas 4C sudah ya, dari bahan bekas plastik itu karyanya bagus banget, bikin bunga temanya. Jadi silahkan kalian tunjukkan karya terbaikmu. Lalu nanti dikumpul buat pameran akhir semester nanti. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu muatan IPA. Upaya pelestarian, pembagian 3 ya maaf, upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup tentang IPA. Populasi dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Kalau tumbuhan itu biasanya dimanfaatkan terus-menerus tanpa adanya usaha melestarikannya. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Sulit berkembang biak. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Terus tumbuhan terkena hama. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Yang tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Nah, jadi ini ya, ternyata banyak sekali penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan itu di Indonesia. Banyaknya juga manusia sendiri yang merusaknya. Jadi tugas kalian itu harus menjaga dan merawatnya, melestarikannya, tidak boleh memakainya, tidak boleh berburu terus dibunuh terus dijual. Nah, tidak ya, kita itu harus melestarikannya, harus menjaga dan merawatnya. Nah, coba perhatikan ini. Di sini ada gambar. Nah, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut? Nah, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Apa? Yaitu reboisasi atau penghijauan kembali, ditanami lagi. Ini kan sudah gundul. Ini juga ulah manusia, ditebangi, dijual kayunya. Jadi kita itu boleh menebang kayu, tapi juga harus ditanam kembali. Kalian kan ingat, kertas ya, kertas yang kalian tulis itu semua dari kayu. Nah, jangan boros, jangan nyobain kertas buat main pesawat dan lain sebagainya
ya, jadi harus hemat. Terus ini yang kedua, ada gambar gajah, beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Jadi, yang berburu hewan langka dan menebang hutan itu nanti ada hukumnya. Di Indonesia, pemerintah itu membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Nah, tujuannya apa? Agar pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka. Jadi penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Jadi diadakannya yang pertama tadi menegakkan hukum, yang kedua membuat penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penangkaran? Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Nah, jadi penangkaran itu berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan akibat trauma karena diburu oleh manusia. Dan dibudidayakan tumbuhannya. Tumbuhannya dilakukan dengan cara apa? Memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Lalu tumbuhan langka akan tumbuh hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Jadi ini ya upaya yang kedua. Yang ketiga, upaya yang ketiga itu pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu in situ dan ex situ? In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Jadi in situ dia pelestarian di habitat aslinya, di kayak cagar alam, hutan lindung. Gitu. Kalau ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti apa? Kebun binatang, nah, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Jadi ini ya beberapa upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Pertama menegakkan hukum, yang kedua membuat penangkaran hewan dan tumbuhan, yang ketiga pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, silakan anak-anak membacanya lagi, lebih lengkap lagi. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang lebih lengkap ada di buku tematik yang kemarin kalian pinjam dari perpustakaan yang Bu Puri bagikan. Pada tema 6 halaman 124 sampai 125. Di situ dibaca ya, literasi harus banyak membaca. Terus habis setelah kalian membaca, tuliskan 3 upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan, terus tuliskan 3 upaya pelestarian hewan. Oke, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.